Halo warga, selamat datang di Poskesmas, podcast kesehatan masyarakat Kalijira. Sesuai namanya, Poskesmas Kalijira merupakan media sosialisasi dan informasi khusus membahas masalah kesehatan, utamanya membantu upaya pemerintah dalam menangani stunting. Podcast ini merupakan inisiasi Universitas Shahid Surakarta melalui program kemitraan masyarakat tahun 2024 yang didukung oleh Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat DRTM, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Bersama saya pada tayangan ini kita akan membahas tentang kondisi kesehatan masyarakat Kalijira, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mengetahui lebih jauh tentang kesehatan masyarakat, di sini sudah kita hadirkan narasumber Ibu bidan kita yang tercinta dan nan cantik jelita. Yang ada lebih banyak ya. Ini Bu Ike sebenarnya sudah berapa lama sih menjadi bidan desa? Boleh dong Bu cerita sedikit bagaimana pengalaman selama ini menjadi bidan desa? Oh iya, terima kasih. Sebelumnya saya di sini ya Bu sudah jadi bidan desa itu selama 15 tahun. Kebetulan itu kan saya pindahan. Dulu saya bekerja di Pati. Kemudian kalau saya di Kalijira ini alhamdulillah sudah 12 tahun ya Bu. Ya, berarti waktu yang tidak sedikit ya. 12 tahun itu kalau pendidikan anak itu sudah SMP. Dari sini, dari pembicaraan sini karena tadi Ibu sudah mengutarakan sudah 12 tahun berarti sudah banyak dong pengalamannya dan sudah begitu mengenal bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di Desa Kalijira ini. Iya Bu, kalau kondisi kesehatan ya terutama di Desa Kalijira ini beragam. Jadi banyak sekali, ada yang sehat, ada banyak yang mempunyai penyakit, kemudian ada juga balita yang stunting, balita normal, semuanya beragam ya. Kalau keluhan yang dimiliki masyarakat saat datang berobat itu apa saja Ibu? Kalau keluhannya itu macam-macam, misalnya ya kalau orang tua itu lebih seringnya mungkin pegel linu, kemudian pusing, tensinya tinggi, kemudian kalau anak-anak itu biasanya demam, diare, terus ada juga yang bobotnya tidak naik setiap timbangan gitu Bu, jadi beraneka ragam. Menanggapi soal penyakit atau keluhan yang Ibu sampaikan tadi ya, itu sebenarnya apa sih permasalahan pangkalnya? Kenapa warga di sini lebih sering periksa ke PKD ya Bu ya? Bisa dijelaskan? Mungkin juga karena pola hidup sehatnya kurang, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kondisinya mudah terkena penyakit. Ada juga beberapa macam penyakit yang mungkin keturunan. Jadi memang kalau tidak dijaga dari pola hidup sehatnya bisa gampang terkena penyakit. Oh ya. Terus bisa nggak sebenarnya pola hidup sehat itu seperti apa sih yang dikatakan pola hidup sehat? Jadi biar nanti para pemirsa bisa, oh aku harus begini-begini. Bisa dijelaskan? Pola hidup sehat itu di masyarakat itu beraneka ragam. Yang pertama yaitu tentang asupan gizi, itu harus tercukupi gizi seimbangnya. Kemudian juga harus dikonsumsi kebutuhan cairannya, minumnya harus banyak, itu juga bisa berpengaruh. Kemudian ada juga mungkin untuk mengelola stres, karena banyak dari orang yang bekerja atau pekerja itu biasanya kan untuk mengelola stresnya kurang. Jadi itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatannya. Istirahat yang cukup, pola untuk melakukan olahraga, aktivitas fisik itu juga perlu dilakukan. Nah, kira-kira menurut Ibu sendiri bagaimana ya agar pola hidup sehat itu dapat dijalankan dengan baik oleh warga Kalijira ini? Kalau pola hidup sehat ini kan tidak bisa instan, jadi semuanya itu bertahap. Jadi mulai sejak dini harus dilatih. Misalnya pola makannya harus sesuai dengan gizi seimbang, kemudian istirahatnya juga harus teratur, kurangi untuk begadang, terus
untuk minuman keras juga lebih baik jangan. Itu salah satunya seperti itu. Nah, warga, yuk setidaknya kita menerapkan pola hidup sehat ya, apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Terus untuk selanjutnya, kira-kira ada lagi nggak? Kan tadi sudah kita utarakan kalau kondisi kesehatan desa warga desa Kalijira ya seperti yang tadi. Tentu tidak dong, tidak hanya anak-anak, tidak hanya orang tua saja, tapi juga melibatkan anak-anak. Ya, sekarang kan juga yang baru populer itu kan stunting ya. Nah itu biasanya terjadi pada balita, termasuk juga balita di desa Kalijira. Kalau stunting kira-kira bagaimana Bu? Kalau di desa Kalijira itu? Kalau sebelumnya saya jelaskan dulu, stunting adalah di mana tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Itu biasanya bisa karena kurangnya gizi kronis. Nah, untuk di desa Kalijira ini memang ada beberapa balita di setiap perkadusan yang mengalami stunting. Ternyata begitu ya Bu ya. Setelah kita tahu mulai apa arti stunting, semoga warga nanti bisa ikut-ikut memahami. Lalu untuk selanjutnya dari stunting ini sendiri, kira-kira cara pencegahan dan penanganannya itu apa itu? Untuk pencegahan dari stunting ini tidak langsung saat usia balita nih, pada balita itu salah. Sebenarnya untuk stunting ini harus diawali dari remaja. Itu untuk ibu hamil, calon dan akan menikah itu harus dipersiapkan. Jadi nanti waktu mengalami kehamilan semuanya sudah dikondisikan, ibu hamilnya sehat, nanti akan menghasilkan anak yang sehat juga. Itu biasanya untuk pencegahannya dilakukan saat remaja itu dengan pemberian tablet tambah darah. Untuk remaja putri yang kurang energi kronis itu juga untuk ditingkatkan asupan gizinya. Kemudian untuk ibu hamil diusahakan agar ibu hamil tidak KEK, karena biasanya salah satu dari akibat ibu hamil yang KEK itu akan melahirkan bayi dengan berat badan rendah. Nah itu cenderung akan menyebabkan balita tersebut itu nanti hasilnya stunting. Kemudian waktu setelah yang paling penting itu untuk 1000 hari pertama ya, itu sangat penting karena berpengaruh untuk stunting tersebut. Kemudian pada balita itu juga diterapkan pola asuh orang tua, karena itu juga akan berkelanjutan untuk menerapkan untuk pencegahan stunting di desa Kalijira. Itu untuk pencegahannya. Kemudian kalau untuk penanganannya biasanya untuk ibu hamil KEK itu akan mendapatkan PMT, asupan gizi dari pemerintah. Kemudian juga ada PAS ibu hamil yang juga didanai dari desa dan juga dari dinas kesehatan. Kemudian untuk balitanya, apabila balita itu sudah masuk kategori balita stunting, itu nanti akan mendapatkan pemantauan yang lebih khusus. Biasanya itu akan dipantau kesehatannya, tinggi badan dari balita tersebut terutama. Kemudian juga akan diberikan PMT yang dimana untuk pemberian PMT-nya itu biasanya yang harus tinggi protein, karena itu salah satu pengaruh untuk meningkatkan atau mencegah dari stunting tersebut. Ternyata cukup panjang juga ya Ibu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya bersama kami dan podcast Kalijira, dan semoga para warga dapat mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan di hari ini. Mungkin ada yang perlu disampaikan kepada warga Ibu untuk apa yang kita bicarakan ini tadi? Oh iya, saya titip pesan untuk warga terutama di desa Kalijira, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kondisi badan kita, karena kan untuk memantau kesehatan itu tidak cuma tugas dari tenaga kesehatan, jadi harus ada kesadaran dari berbagai kalangan untuk sama-sama mewujudkan masyarakat di Kalijira yang sadar akan kesehatan, pentingnya tentang kesehatan di desa kita ini. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan saudara semuanya. Mungkin sampai di sini perbincangan kita kali ini, dan jangan lupa kita tetap ikuti terus kelanjutan dari siaran kami tetap di podcast Kalijira.